JH pun akhirnya keluar dan merokok di balkon rumah. Ketika sedang santai di balkon, JH seperti melihat bayangan hitam di atas genting. Merasa curiga, akhirnya JH pun menelpon Miran. Tetapi Miran tidak mengangkat telepon itu karena Miran sedang tertidur pulas. Untuk itu, JH memutuskan untuk mengecek sendiri bayangan hitam yang ada di atas kamar Ana. Setelah dicek, ternyata bayangan hitam itu adalah bayangan Ana sendiri. Ia sedang duduk sambil makan ramen mentah dengan ditemani oleh seekor kucing. JH melihat Ana sedang menangis karena mengingat masa lalunya. Keesokan harinya, Miran merasa sangat senang karena semalam JH menelponnya. Oleh karena itu, ia meminta Ucu sang asisten untuk membuat sarapan. Rencananya, sarapan itu akan Miran berikan kepada JH. Namun, ketika sudah sampai di ruangan, ia tidak bisa menemukan JH, tapi malah bertemu dengan petugas kacung JH. Miran pun sangat kesal dan akhirnya memberikan sarapan itu kepadanya. Sementara itu, JH sedang menyelidiki kegiatan Park Won-soo. Ia ingin tahu semua pergerakan Park Won-soo. Dengan mengetahui semua kegiatannya, JH berharap bisa melakukan balas dendam. Setelah itu, tampak Sejang memerintahkan JH mengawal Yojin dan Sejun yang akan datang ke sebuah kuil. Yojin akan menghadiri acara peringatan kematian salah seorang anggota keluarganya. Dalam pertemuan itu, ternyata Yojin hanya diperbolehkan membawa 2 pengawal saja. Padahal itu adalah pertemuan keluarga yang sangat berbahaya karena banyak dari anggota keluarga Yojin yang menginginkan kematiannya. Untuk itu diputuskan bahwa JH dan seorang bodyguard yang lain untuk mengawal Yojin. Akhirnya JH memberikan sebuah alat komunikasi rahasia kepada Yojin. Dengan demikian, jika ada hal buruk terjadi, Yojin bisa menghubungi JH secepatnya. Dan benar saja, dalam pertemuan itu, salah seorang kerabat Yojin berusaha menjebaknya. Yojin dipaksa melepaskan saham perusahaan. Dalam pertemuan itu, ternyata juga dilakukan rapat pemegang saham perusahaan keluarga. Rapat itu sengaja didesain agar bisa melengsarkan Yojin sebagai pemegang saham mayoritas. Rapat juga akan memilih pemimpin baru dan pastinya bukan Yojin yang akan dipilih. Sebab rapat itu adalah rapat persekongkolan jahat untuk menyingkirkan Yojin. Mengetahui posisinya semakin terpojok, maka Yojin mencoba menghubungi asistennya. Namun demikian, hal itu sudah diantisipasi oleh keluarga Yojin. Mereka berhasil mematikan semua jaringan komunikasi yang ada di lokasi itu. Yojin merasa terpojok karena ia tak bisa melakukan apapun. Selanjutnya, alat yang diberikan oleh JH malah terlepas dari tangannya. Tetapi tanpa disadari oleh Yojin, JH malah menyusul ke ruang pertemuan tersebut. JH dengan sigap berhasil melumpuhkan semua petugas keamanan yang ada di sana. Semua kejadian itu tentu membuat Yojin merasa takjub dengan JH. Ternyata dia bisa bergerak dengan cepat dan tepat meski tidak diperintah. Terus terang, Yojin belum pernah memiliki seorang pengawal sehebat JH. Yojin menilai jika JH adalah seorang bodyguard terbaik yang ada di JSS yang sungguh bisa diandalkan. Berita kehebatan JH dalam bertugas menyebar dengan cepat di kalangan karyawan JSS. Berita itu juga sampai kepada telinga dokter di JSS yang mengabarkannya pada Miran. Tentu hal itu malah membuat Miran semakin suka dengan JH. Selanjutnya, setelah kembali ke rumah Ana, JH menyiapkan panci dan air agar Ana bisa memasak mie ramen kesukaannya. Mengetahui hal tersebut, tampak Ana sangat bahagia. Di lain sisi, JH juga senang karena bisa membuat Ana bahagia, karena dirinya akan bisa menikmati makanan kesukaannya. Ana pun menari bahagia. Sedetik kemudian, Ana menyadari kalau semua itu dilakukan dengan sengaja oleh JH. Ana pun akhirnya memutuskan untuk menutup kamera CCTV yang ada di dapur. Tindakan Ana tersebut tentunya membuat sang tokoh tampan ini merasa panik. Tak kekurangan akal, JH akhirnya menggunakan kamera lain yang ada di ruangan itu. Dari sana, JH tetap bisa memantau kebahagiaan Ana ketika sedang memasak mie ramen. Dari peristiwa itulah, benih-benih cinta dari keduanya mulai tumbuh. Ternyata, mereka saling memperhatikan satu sama lain. Selanjutnya, kita ditunjukkan pada Miran.
yang mulai mendekati JH. Miran bertanya kenapa JH menelponnya malam-malam. JH pun menjawab tak usah memikirkan panggilan itu, karena itu hanya panggilan yang berhubungan dengan pekerjaan. Mengetahui jawaban JH, Miran malah semakin senang dan bercerita kalau Ana ingin bertemu dengan bapaknya, yaitu Sejun. Dalam hal ini, JH semakin penasaran dengan cerita tentang Ana. Dari cerita Miranlah, akhirnya JH tahu kenapa waktu di Spanyol dulu, Ana meminta JH untuk mengantarkannya bertemu dengan ayahnya di Madrid. JH merasa menyesal kenapa saat itu ia tak menuruti keinginan Ana. Selanjutnya, tampak JH mendapatkan panggilan dari Yojin. JH diminta Yojin untuk menemuinya di kantor JSS lantai 9. Perlu diketahui kalau kantor JSS lantai 9 bukanlah tempat sembarangan. Begitu istimewanya sampai semua pekerja JSS ingin mengunjungi ruangan itu. Mendengar dia diminta Yojin untuk bertemu di sana, Miran merasa sangat terkejut. Semua orang yang bekerja di JSS, termasuk dirinya, ingin melihat lantai 9. Selanjutnya, tampak sopir Yojin menjemput JH. Setibanya di gedung JSS, tampak semua orang sangat hormat pada JH. Hal ini karena Yojin telah memberitahu bawahannya agar menaruh hormat pada JH. Setibanya di lantai 9, JH sangat takjub dengan semua fasilitas yang ada di ruangan tersebut. Di sana tampak Yojin dan asistennya. Sejang tentunya juga ada di sana. Mereka sedang rapat di ruang kaca untuk membahas sesuatu yang sangat serius. Pada intinya, Yojin tidak terima diperlakukan oleh anggota keluarganya. Yojin ingin membalas dendam terhadap anggota keluarganya sendiri. Yojin menyuruh semua bawahannya untuk mencari tahu setiap informasi kelemahan dari anggota keluarganya. Yojin akan memberikan pembalasan yang lebih kejam dari apa yang ia terima. Memang pada dasarnya Yojin memiliki sifat kejam terhadap siapapun yang mengganggunya, termasuk kepada saudara-saudaranya sendiri. Mendengar hal itu semua yang hadir di sana merasa sangat tidak percaya. Setelah pertemuan itu selesai, Yojin meminta JH untuk masuk ke dalam ruangan kaca. Karena tidak tahu alasan JH dipanggil, ia pun menanyakan hal tersebut secara langsung kepada Yojin. Kenapa ia dipanggil di lantai 9 yang merupakan ruangan khusus tersebut. Selanjutnya, Yojin berkata kalau ia ingin tahu kenapa JH ingin balas dendam terhadap Park Won-soo. Yojin sangat penasaran dan ingin tahu cerita lengkapnya. Yojin tahu jika awalnya JH menolak untuk bergabung dengan JSS, tetapi JH langsung bersedia bergabung. Begitu mengetahui kalau Park Won-soo adalah saingannya. Pada awalnya, JH merasa enggan untuk menceritakan masa lalunya dan dendamnya pada Park Won-soo. Ia merasa rahasia itu bisa tersebar bila ia menceritakan pada orang lain. Yojin lalu menjelaskan kalau JH berada di ruang kaca milik Yojin. Semua yang dibicarakan di ruangan kaca tersebut tidak bisa disadap oleh siapapun. Dengan sombongnya, Yojin melanjutkan kalau ruangan kaca miliknya dilengkapi dengan alat canggih. Saking canggihnya, ruangan kaca ini bisa mencari informasi sendiri, layaknya dalam film-film detektif. Di tempat lain, tampak Ana sedang memperhatikan berita yang ada di televisi. Dari sana, Ana tahu kalau ayahnya, Sejun, akan mengunjungi sebuah gereja. Ana benar-benar ingin bertemu dengan ayahnya di gereja. Untuk itu, ia merencanakan sesuatu untuk kabur dan bertemu dengan ayahnya secara diam-diam. Dalam hal ini, Ana memanfaatkan kebiasaan Miran yang selalu bermalas-malasan. Ana akhirnya masuk ke ruang kerja Miran dan mengambil dompet dan juga kartu identitas milik Miran. Shin kemudian berpindah pada JH yang sedang berada di ruangan kaca bersama Yojin. JH bercerita kalau ia ingin membalas perbuatan Park Won-soo. Ketika sedang berdinas sebagai agen rahasia di Perang Irak, JH memiliki seorang kekasih yang merupakan translator bahasa. Saat itu, Park Won-soo datang ke sana untuk melakukan sebuah negosiasi. Selanjutnya, tanpa alasan yang jelas, Park Won-soo meminta anak buahnya untuk menghabisi kekasih JH. Dengan menghabisi si penerjemah, sepertinya Park Won-soo ingin menghilangkan sesuatu yang dirahasiakan. Park Won-soo lalu menuduh JH sebagai dalang pembunuhan kekasihnya. JH akhirnya ditangkap dan dipenjara. Untungnya, JH berhasil melarikan diri dari penjara.
JH sempat terkatung-katung dan sempat menjadi buron negara. Di sisi lain, Anna berhasil mengambil barang-barang yang dibutuhkan milik Miran. Tak lupa, Anna sedikit mengerjai Miran yang bekerja dengan malas-malasan. Ia memasukkan obat pencahar ke dalam minuman. Akibatnya, Miran tak ada waktu lagi untuk mengecek keberadaan Anna karena harus bolak-balik ke belakang. Padahal saat itu Anna sudah kabur dan tidak berada di kamar lagi. Sebenarnya Anna hampir ketahuan oleh petugas yang lain. Namun karena Anna memakai seragam milik Miran, ia dengan mudah mengelabui petugas itu. Selanjutnya Anna pergi dengan menggunakan sebuah taksi. Dalam perlariannya, Anna merasa sedikit kebebasan karena bisa menghirup udara segar yang selama ini tak bisa ia nikmati. Kembali ke ruangan kaca, karena telah menceritakan tentang masa lalunya, Eugene mempersilahkan CH untuk menggunakan fasilitas yang ada di sana. CH berusaha mencari informasi tentang siapa-siapa saja yang terlibat dalam peristiwa kematian kekasihnya di masa lalu. Karena kejadian itu sedikit terisolasi, jadi tidak ada banyak data yang tersedia. Akhirnya, CH gagal menemukan informasi yang dia mau. Karena hal tersebut, CH tentu emosi dan marah. Mengetahui keadaan tersebut, Eugene lalu bertanya kepada JH apakah ia benar-benar mencintai wanita tersebut. Mendengar pertanyaan itu, JH sedikit ragu. JH merasa tak yakin dengan apa yang ia rasakan. Apakah itu rasa cinta atau hanya merasa kasihan saja? Apapun itu, yang jelas JH merasa bersalah atas peristiwa itu. Karena JH yang meminta kekasihnya untuk menjadi seorang translator. Selanjutnya, JH berniat pamit pada Eugene untuk kembali ke tempat Anna. Mengetahui hal tersebut, Eugene bertanya kenapa JH mau merepotkan diri dengan bekerja sebagai bodyguardnya Anna. Sebab dengan menjadi penjaga Anna, kini JH sudah menjadi bawahan Eugene. Selanjutnya, JH menjawab kalau ia tidak menganggap Eugene sebagai majikan, tetapi JH menganggap Eugene sebagai teman. Mendengar jawaban tersebut, Eugene tersenyum. Pernyataan sederhana dari JH seolah sangat berarti buat Eugene. Scene kemudian berpindah pada pelarian Anna. Tampak ia mendatangi rumah tempat ia dan ibunya dulu tinggal. Ia mengingat masa-masa indah bersama ibunya. Selanjutnya, Anna mendatangi sebuah studio foto yang memajang fotonya di masa kecil bersama ibunya. Anna berusaha menemui sang pemilik studio foto untuk mendapatkan cerita masa lalu tempat itu. Selanjutnya, tampak JH sudah sampai di rumah Anna. Ia tak mendapatkan Anna di tempat. JH bermaksud untuk bertanya pada Miran, tetapi JH malah menemukan Miran sedang tertidur pulas. Mengetahui hal itu, JH lalu memberitahukan hilangnya Anna pada Sejang. Sejang akhirnya memerintahkan semua anak buahnya untuk bergerak menemukan Anna kembali. Selanjutnya diketahui kalau Anna menggunakan kartu kredit Miran. Dari sana, lokasi terakhir Anna bisa diketahui. Dalam pelariannya, Anna mendatangi sebuah panti jompo. Anna berada di sana karena info dari pemilik studi foto kalau ada seorang kenalan ibunya yang berada di panti itu. Anna mendapati perempuan itu sudah berbaring di ranjang tak berdaya. Setelah Anna mendekat, ibu itu langsung histeris dan menyuruh Anna untuk pergi karena Eugene akan datang untuk menghabisinya. Dari sana, Anna yakin kalau Eugene lah yang menghabisi ibunya. Tak berselang lama, Jia dan yang lainnya sudah sampai di panti jompo itu. Tapi Anna yang sudah menggunakan alat pendengaran canggih milik Miran sudah mengetahui kedatangan petugas JSS. Ternyata selain cantik, Anna adalah sosok yang sangat cerdas. Dengan menggunakan baju seorang biarawat, ia berhasil mengecoh semua petugas dari JSS yang datang. Selanjutnya, scene berpindah pada sebuah gereja, di mana di sana sudah ada Sejun dan juga istrinya Yojin. Tak lupa, Park Won-soo juga ada di acara tersebut. Selanjutnya adalah acara para biarawati yang akan menyanyi. Dari sana, Sejun menyadari kalau salah satu biarawati yang ada di sana adalah Anna. Sejun pun bertanya pada Yojin. Mereka sangat terkejut akan hal itu. Namun mereka hanya bisa diam karena kalau mereka bertindak, maka Park Won-soo akan menyadari keberadaan Anna yang sebenarnya.
Lebih parahnya lagi, salah seorang pendeta di sana meminta Ana untuk menyanyi sendiri. Maka terdengarlah suara Ana yang sangat indah, membuat semua yang hadir terkesima. Dalam kesempatan itu, sebenarnya ia ingin memanggil ayahnya, tetapi setelah mengetahui wajah cemas JH, akhirnya Ana membatalkan niatnya. Akhirnya, Ana memutuskan untuk pergi begitu saja. Selanjutnya, JH berusaha mencari Ana, tapi Ana sudah tidak ada. Ana hanya meninggalkan surat untuk ayahnya. Dalam surat itu, Ana menyebutkan kalau dirinya sangat kesepian dan rindu akan ayahnya. Saat ini, Ana berada di suatu tempat yang membuatnya bahagia bersama ayahnya dulu. Setelah membaca surat itu, hati si Jun tak karuan. Tapi si Jun tak ingat tempat apa yang membuat hati putrinya merasa bahagia. Mengetahui hal itu, Yojin sangat sedih dan sekaligus kecewa karena Ana bisa lolos begitu saja. Selanjutnya, Ketua JSS menyuruh semua anak buahnya untuk menemukan lokasi Ana saat ini. Dan ternyata saat ini Ana sedang berada di sebuah taman untuk anak-anak. Di sana, di taman, ia sebagai anak merasa bahagia. Ia merasakan kasih sayang ayahnya ketika sedang bermain di taman itu. Di sana, ia merasakan kehangatan dan disayangi oleh ayahnya. Nah, ketika ada dua orang yang sedang selfie di depan Ana, petugas JSS akhirnya menemukan lokasi keberadaan Ana. Petugas JSS pun akhirnya disuruh untuk mengamankan Ana. Tetapi dalam hal ini, JH mempunyai rencana lain agar ia bisa mengamankan Ana, tetapi Ana tidak merasa takut. Awalnya, rekan kerja di JSS meragukan rencana JH, tetapi melihat keseriusan JH, akhirnya mereka mengikuti rencana JH. JH berharap agar Ana merasakan kalau ayahnya benar-benar datang untuk menemuinya. Akhirnya, JH datang dengan membawakan Ana es krim kesukaannya. Pada awalnya, Ana diam tak mau berbicara sepatah kata pun. Berkat rayuan JH, akhirnya Ana mau berbicara sambil menikmati es krim pemberian JH. Di sana, Ana bercerita kalau ia sangat merindukan kedatangan sang ayah, yaitu Sejun, sang capret. Ana melanjutkan kalau di taman inilah ia merasakan kebahagiaan yang sebenarnya dengan sang ayah. Namun tiba-tiba Ana terlihat sakit dan tak sadarkan diri di pangkuan JH. Tentu hal itu membuat JH sangat merasa panik. Dengan rasa takut dan cemas, akhirnya JH berusaha memberikan nafas buatan. Berkat usaha JH yang sungguh-sungguh, akhirnya Ana kembali tersadar. Namun, Ana masih dalam kondisi lemas. Selanjutnya, JH meminta anak buahnya untuk segera membawa Ana ke rumah sakit terdekat. Namun demikian, pihak JSS tidak menyetujui kalau Ana harus dibawa ke rumah sakit umum. Hal itu karena status Ana yang tidak boleh diketahui oleh pihak manapun. Mendengar penjelasan tersebut, JH langsung bertindak. Secepatnya, ia langsung membawa Ana ke dalam mobil dan menuju rumah sakit milik JSS yang jaraknya tidak dekat. Berkat kelihayannya mengendarai mobil, Ana bisa dibawa ke fasilitas kesehatan JSS dengan cepat. JH merasa tidak adil atas perlakuan yang diterima oleh Ana. Ia sangat menyesal karena sakitnya Ana disebabkan oleh dirinya yang memberikan es krim stroberi. Padahal Ana sangat alergi dengan apapun yang mengandung stroberi. Untungnya, dia berhasil membawa Ana ke fasilitas kesehatan JSS tepat waktu. Kalau tidak, nyawa Ana bisa melayang. Kini, kondisi Ana sudah siuman dan dia merasa lega. Di lain sisi, dua orang gadis yang berfoto di depan Ana menyadari kalau Ana adalah gadis yang dicari oleh desainer Spanyol. Selanjutnya, foto Ana pun diunggah di media sosial. Di sisi lain, dia merasa Ana diperlakukan tidak adil. Ia akhirnya mendatangi JSS dan bertanya kenapa Ana begitu diabaikan. Selanjutnya, Sejang menjawab, memang begitulah nasib Ana. Ia lebih baik dibiarkan mati daripada keberadaannya diketahui oleh orang lain. Oleh karena itu, Sejang meminta JH untuk menjaga Ana sebaik-baiknya. Hal ini penting karena Ana adalah kunci kesuksesan bagi ayahnya Sejun untuk menjadi presiden Korea. Kesuksesan Sejun menjadi presiden menjadi hal penting agar JH bisa membalaskan dendamnya terhadap Park Won-soo. Setelah mendengar semua penjelasan dari Sejang, JH tak bisa berkata apa-apa lagi lalu pergi.
Setelah di luar, JH tampak ditemui oleh Om Botak pelatih CSS. Sepertinya Om Botak tahu banyak tentang situasi Ana. Untuk itu, Om Botak meminta JH agar tak kecolongan lagi dan terus menjaga Ana, sang gadis malang. Tak lama berselang, datanglah Yojin untuk menemui Ana. Mengetahui hal itu, JH sudah siaga dan mengawasi gelagat Yojin. JH khawatir Ana akan terguncang bertemu dengan Yojin karena Yojin adalah orang yang paling dibenci Ana. Namun tiba-tiba Yojin meminta semua orang untuk keluar. Ia ingin berbicara empat mata dengan Ana. Dengan terpaksa, Jia pun keluar dan hanya memperhatikan Yojin dan Ana dari balik pintu. Yojin yang terkenal dengan mulut pedasnya mencoba untuk mengintimidasi Ana. Yojin berkata pada Ana kalau sebenarnya ia tak pernah menghalangi Sejun ayahnya untuk bertemu dengan Ana. Tetapi itu adalah keputusan dari Sejun sendiri. Seperti yang Ana tahu ketika di gereja, Sejun sudah mengajukan Ana dan memilih reputasinya sebagai seorang calon presiden. Mendengar penjelasan Yojin, Ana menjadi kesal. Yojin menambahkan kalau Sejun, ayah Ana, hanya menganggap Ana sebagai beban saja. Ana marah dan mengatakan kalau ia tak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Yojin. Ia ingin mendengarkannya sendiri dari mulut ayahnya. Selanjutnya, Yojin kembali menekan Ana dengan mengatakan kalau seharusnya yang menjenguk Ana duluan adalah ayahnya dan bukan dirinya. Selanjutnya, Ana menyerang balik dengan berkata kalau ayahnya tidak pernah mencintai Yojin. Mendengar perkataan seperti itu, Yojin jadi kena mental dan langsung berkata kalau ibunya Ana hanya memanfaatkan Ana untuk memerah Sejun. Setelah mengetahui hal itu, maka Sejun menjauhi ibu Ana. Akhirnya, ibu Ana merasa depresi sampai ketergantungan dengan air jahat. Yojin yang emosi lalu mengatakan kalau saat ibunya mabuk parah, Ana membawakan obat tidur yang membuatnya meninggal dunia. Sambil menangis, Ana bilang jika penyebab kematian ibunya bukanlah obat tidur yang ia berikan. Sebab Ana tahu jika saat itu ada orang lain di rumahnya. Karena situasinya sudah tidak kondusif, akhirnya Jia datang dan meminta Yojin untuk keluar dari kamar. Bukannya marah, Yojin malah menuruti permintaan Jia. Jia tak sampai hati melihat Ana yang menangis. Jia berjanji pada Ana untuk membawa ayahnya kepada Ana. Demi memenuhi janjinya itu, Jia langsung mendatangi lokasi Sejun yang sedang melakukan pidato kampanye. Di sana, Jia merasa curiga dengan orang-orang tertentu yang ada di sana. Insting Jia mengatakan kalau ada sekelompok orang yang akan melakukan penyerangan terhadap Sejun. Benar saja, ketika Sejun sedang berpidato, sekelompok orang melemparinya dengan telur. Tetapi Jia yang sudah mengerti, ia hanya diam saja. Ternyata penyerangan dengan telur terhadap Sejun hanyalah gimmick semata. Gimik ini dirancang oleh Sejun sendiri sebagai bahan pencitraan. Faktanya, gimik murahan seperti itulah yang mendapatkan respon baik dari masyarakat. Dengan gimik receh seperti itu, elektabilitas Sejun meningkat. Setelah itu, Sejun yang merupakan seorang mata keranjang meminta seorang wanita untuk menemaninya. Padahal wanita itu adalah orang suruhan lawan politiknya untuk menghabisi Sejun. Selanjutnya, Jia berhasil melumpuhkan mereka. Kini, JH mengajak Sejun secepatnya keluar dari acara itu. Ia berusaha membawa Sejun pada Ana karena sudah berjanji pada Ana, Jia berusaha menempatinya. Pada awalnya, Sejun menolak rencana JH untuk menemui Ana. Mendengar itu, Jia tampak sedikit emosi. Ia bilang agar tak memberikan harapan palsu pada Ana. JH bercerita kalau Ana rela memakan es krim stroberi karena diberitahu kalau itu dari ayahnya. Padahal ia tahu ia sangat alergik terhadap stroberi yang membuatnya tak sadarkan diri. Mendengar cerita Jia sebagai seorang ayah, hati Sejun pun luluh. Akhirnya Sejun bersedia bertemu dengan Ana putrinya. Sejun juga meminta Jia untuk menjaga Ana sekuat tenaga. Sejun percaya kalau Jia bisa melindungi Ana. Sesampainya di tempat Ana, tampak ia langsung memeluk Sejun. Sejahat apapun seorang ayah, pasti akan terenyuh melihat kondisi anak sematawayangnya yang merindukan dirinya. Sambil memegang tangan anak, Sejun bilang agar Ana bersabar sampai pemilihan presiden selesai.
Setelah itu, anak akan bisa hidup dengan bebas dan hidup normal seperti orang lain. Selanjutnya, Ana menjelaskan sesuatu. Ia mengatakan kalau ketika ibunya meninggal, ia melihat ada orang lain di dalam rumah. Sejun menimpali agar ia tak menceritakan hal tersebut kepada orang lain, sebab hal itu akan bisa merusak reputasinya sebagai seorang calon presiden. Ana juga ingin mengkonfirmasi perkataan Yojin yang mengatakan ibunya menggunakan Ana untuk memeras ayahnya. Penjelasan anak ini membuat Sejun sedikit emosi. Sejun tahu kalau Yojin memang punya lidah pahit, tetapi ia tak menyangka kalau Yojin akan seberani itu dalam mengintimidasi Ana. Namun meski sudah mendapatkan penjelasan seperti itu, Sejun tetap diam. Sejun bersikap seperti itu karena ia tahu kalau pembicaraan mereka itu dipantau oleh Yojin. Hal tersebut tentu membuat Ana sedih dan akhirnya meminta ayahnya untuk pergi. JH yang mendengarkan semua pembicaraan Ana dan ayahnya membuat ia semakin bertekad untuk melindungi Ana. Di sisi lain, Ana masih emosi dengan ayahnya. Ia melampiaskan hal tersebut kepada orang-orang di sekitarnya termasuk JH. Untuk itu, JH sedikit menasihati Ana agar tak menganggap semua orang itu jahat. Apalagi orang-orang yang selama ini sudah berusaha keras untuk melindungi Ana. Hal tersebut menimbulkan sedikit salah paham di antara keduanya. Shin kemudian berpindah pada Yojin yang sedang memanggil anak buahnya. Yojin bilang kalau anak buahnya itu memiliki kinerja jelek. Sebagai bukti, Ana bilang kalau Sejun beberapa kali hampir bisa dicelakai oleh lawan politiknya. Ditambah, sekarang Sejun mendapatkan tuduhan penggelapan pajak. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas masalah ini, Sejang bermaksud untuk mengundurkan diri. Namun hal tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Yojin. Sebagai gantinya, Yojin meminta Sejang untuk mencari pengkhianat itu. Menurut Yojin, pengkhianat CSS itu telah berhasil membocorkan info tentang suaminya yang diduga menggelapkan pajak. Di lain sisi, Sejun langsung mendatangi kantor kejaksaan untuk menyangkal tuduhan yang diarahkan kepadanya. Dengan pengaruh yang dimilikinya, Yojin menemui orang paling kuat di kejaksaan. Ia bermaksud untuk membersihkan dirinya dari rumor pajak yang menerpa suaminya. Dari sana ia tahu kalau semua isu itu ditiupkan oleh saingan politiknya, yaitu Park Won-soo. Sementara itu, foto Ana yang tanpa sengaja diambil oleh seorang yang sedang selfie ini menjadi viral. Mengetahui hal tersebut, Yojin sangat cemas. Ia khawatir kalau keberadaan Ana tak lama lagi bisa terbongkar. Di tempat lain, tampak Jia sedang mengantar pulang Ana. Tampak sekali ada sedikit kecanggungan di antara mereka. Namun, semua itu hilang ketika Ana mengingat kedekatannya dengan Jia di taman. Karena berita tentang Ana sudah viral, maka banyak orang yang mencari Ana. Sesampainya di depan rumah, ada seorang pemuda yang berusaha mengambil foto Ana. Mengetahui hal tersebut, Jia tidak tinggal diam. Ia langsung mengejar pemuda itu dan menanyakan maksudnya. Dari handphone pemuda itu, JH tahu kalau Ana saat ini sedang viral. Dari sana, JH mempunyai ide lain. JH ingin mengenalkan Ana ke publik. Untuk itu, ia meminta pemuda itu untuk mengumpulkan banyak orang di depan rumah Ana. JH juga meminta Paman Botak untuk memanggil semua media kalau mereka ingin tahu siapa gadis yang sedang viral tersebut. Ana memang viral karena sedang dicari oleh media Spanyol. Selanjutnya, tampak Ana dan Cia sedang berada di depan rumah. Cia mengajari Ana tentang kode keamanan yang diperlukan. Kode atau isyarat itu adalah kalau Cia mengepal, Ana harus berhenti. Sebaliknya, kalau tangan Cia terbuka, maka Ana harus bergerak. Semua hal itu ternyata juga dipantau oleh Yojin. Tentunya Yojin sangat marah mengetahui tindakan JH yang sudah di luar batas. Untuk itu, Yojin meminta semua anak buahnya untuk memindahkan Ana. Tapi sang asisten bilang kalau semua media saat ini sudah ada di depan rumah Ana. Mengetahui akan hal itu, Yojin mengambil langkah ekstrim. Ia menyuruh pembunuh bayaran kepercayaannya untuk menghabisi Ana.
Eugene juga menyuruh semua petugas CSS untuk membantu sang pembunuh bayaran. Sebagai seorang mantan agen rahasia yang pintar, pastinya CH sudah mengantisipasi semuanya. Untuk itu, ia meminta Miran dan asisten rumah tangga untuk menjaga Anna dari segala kemungkinan yang buruk. CH sendiri akan pergi untuk melumpuhkan petugas CSS dan juga pembunuh bayaran yang dikirim oleh Eugene. Seperti yang sudah kita duga, JH berhasil menetralisir sang pembunuh bayaran dan juga orang suruhan Eugene. Berkat usaha keras JH, akhirnya acara perkenalan diri Anna ke publik berjalan dengan lancar. Eugene ternyata sudah ada di sana. Ia sangat khawatir kalau Anna akan mengaku sebagai anak Sejun. Namun, hal itu tak terjadi karena Anna mengaku kalau dirinya adalah anak seorang sutradara. Setelah itu, tampak JH yang menemui Eugene. Eugene bertanya kenapa dia berani nekat bertindak seperti itu. JH menjelaskan kalau dengan melakukan hal tersebut, maka Anna tak menjadi hal yang menakutkan buat Eugene, karena kini sudah terekspos kalau Anna bukan anak Sejun sang capres. Mendengar penjelasan dan tindakan Jia yang sangat cerdas, ia tersenyum tanpa bilang apapun dan langsung pergi. Lanjut ke video ketiga.